Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 yang juga disiarkan serentak bersama radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Mengawali breaking news update COVID-19 Jatim News Today edisi hari ini di hari Rabu 21 April 2021. Kita bergabung bersama Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo. Berkerumun tanpa jaga jarak, polisi bubarkan warga yang antri bantuan UMKM. Selengkapnya silakan Kansa. Ya sahabat, hal ini terpaksa dilakukan pihak kepolisian karena banyaknya warga yang berkumpul dan antri tanpa mematuhi protokol kesehatan. Meskipun mereka sudah memakai masker, tetapi banyaknya pengantri membuat aturan jaga jarak jadi diabaikan. Ini terjadi Selasa kemarin saat warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan UMKM datang dan mulai antri di depan salah satu bank pemerintah di wilayah Balong Bendo, Sidoarjo. Antrian yang semakin banyak membuat mereka tidak bisa menjaga jarak, sehingga pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak bank dan menghimbau warga untuk membubarkan diri. Awalnya warga tidak mau, tetapi setelah diberikan penjelasan bahwa kerumunan bisa menimbulkan klaster baru COVID-19, mereka bubar. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo saat ditemui kemarin bilang, untuk selanjutnya pihak Polsek Balong Bendo bersama Bank Penyalur Bantuan melakukan koordinasi dengan penjadwalan secara terbatas. Ini dilakukan untuk mencegah kerumunan yang bisa menjadi awal klaster baru COVID-19. Saya Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Studio. Terima kasih Kansa, sahabat Jawa Timur. Kita bergabung selanjutnya bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Satlantas Gresik gelar sosialisasi larangan mudik 2021. Selengkapnya silakan Kevin. Satlantas Gresik melakukan sosialisasi larangan mudik secara masif jelang Ya, silakan Kevin. Lantas Gresik melakukan sosialisasi larangan mudik secara masif jelang Hari Raya Idul Fitri. Sosialisasi dilakukan dengan cara turun ke jalan menemui para pengendara. Kaor Mintu Salantas Ibtu Ali Fauzi mengatakan kegiatan sosialisasi larangan mudik ini sebagai upaya Polres Gresik dalam mendukung program pemerintah berkaitan dengan larangan mudik mulai tanggal 6 hingga 17 Mei tahun 2021. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pengendara sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak mudik di Hari Raya Lebaran tahun ini dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah agar tidak mudik. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Gresik. Pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 terus melakukan pencegahan jelang Hari Raya dan peran masyarakat dalam upaya melawan pandemi COVID-19 menjadi hal yang penting. Pihaknya terus melakukan penyekatan di titik-titik keramaian di Kabupaten Gresik. Untuk tren COVID-19 di Kabupaten Gresik dinilai sudah bagus. Harapannya Gresik bisa masuk ke zona hijau dalam waktu dekat. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Kevin, sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita bergabung bersama Risma Irina dari Persada FM. Peran Satgas Cilik di Kabupaten Blitar dinilai sukses. Pengembalian psikis anak menjadi prioritas. Selengkapnya silakan Risma. Ya baik, artikel dari sahabat Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menilai peran Satgas Cilik sangat membantu. Semua sekolah sudah menerapkannya di mana setiap kelas ini terdapat 2 Satgas Cilik dari siswa itu sendiri. Sedangkan penanggung jawab tetap ini menjadi guru dan kepala sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka mengatakan salah satu prioritas yang harus dilakukan saat ini adalah mengembalikan psikis anak setelah setahun melakukan pembelajaran secara daring. Untuk mengembalikan psikis anak ini dinilai membutuhkan waktu, sehingga perlu Satgas Cilik yang selalu mengingatkan. Budi menuturkan saat belajar secara daring, siswa terbiasa bangun siang dan hanya di rumah saja, sehingga ketika mulai pembelajaran tatap muka, ini banyak yang terlambat. Budi menghimbau agar tidak memarahi dan memberi hukuman kepada siswa, tapi harus disikapi pelan-pelan agar muncul sebuah kebiasaan yang tentunya membentuk karakter sesuai dengan harapan. Demikian saya Risma Irina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma, sahabat Jawa Timur. Kita bergabung selanjutnya bersama Afik Rahardian dari
Mahardika FM. Forkopimcam Sukorejo lakukan safari Ramadan. Pastikan prokes masyarakat berjalan maksimal. Silakan Afik. Senin malam 19 April 2021, Forpimcam Sukorejo Kota Blitar melakukan safari Ramadan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik selama ibadah di bulan Ramadan. Safari Ramadan dilakukan dengan mengunjungi Masjid Nurul Huda di RT 2 RW 11 Kelurahan Sukorejo Kota Blitar. Juyanto, Camat Sukorejo saat dikonfirmasi menjelaskan, safari Ramadan ini telah menjadi agenda rutin Forpimcam Sukorejo di bulan Ramadan. Tujuannya untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan selama ibadah Ramadan. Juyanto menilai penerapan prokes di Masjid Nurul Huda, Kelurahan Sukorejo sudah baik. Jamaah tertib menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan sebelum memasuki area masjid. Hal ini karena telah tersedia wastafel portable di area masjid. Dalam kesempatan itu, Juyanto juga mengingatkan agar warga menaati SE Wali Kota Blitar nomor 188 tahun 2021 tentang pelaksanaan ibadah Ramadan. Di antaranya tadarus menggunakan speaker maksimal sampai jam 10 malam, larangan membangunkan sahur dengan sound system keliling, dan sebagainya. Juyanto juga meminta agar masyarakat tidak abai menerapkan prokes dalam kehidupan sehari-hari, mengingat saat ini masih berada di pandemi COVID-19. Juyanto tidak ingin muncul klaster baru COVID-19 di bulan Ramadan. Juyanto berharap pelaksanaan ibadah Ramadan warga Kecamatan Sukorejo tidak terganggu, serta berjalan aman dan lancar. Untuk Forkopimcam satu kelurahan satu, selebihnya itu nanti pemantauan dilakukan oleh 3 pilar di masing-masing kelurahan. Tetap melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, namun tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Di akhir monitoring, Forpimcam Sukorejo memberikan bingkisan berupa masker, Al-Quran, dan bantuan pembangunan kepada takmir Masjid Nurul Huda, Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik. Sahabat Jawa Timur, masih dari Mahardika Kota Blitar. Kali ini dilaporkan oleh Kirana Nisa. Antisipasi mudik Lebaran, Polres Blitar Kota akan melakukan penyekatan di wilayah perbatasan. Selengkapnya silakan Kirana. Polres Blitar Kota mulai menyiapkan langkah untuk mengantisipasi mudik Lebaran 1442 Hijriah. Salah satu yang akan dilakukan diantaranya melakukan penyekatan untuk menghalau kendaraan luar daerah masuk di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Ibda Samsul Anwar, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Blitar Kota mengatakan, jajaran kepolisian mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang melarang kegiatan mudik mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Selain mengencarkan sosialisasi, kepolisian Polres Blitar Kota juga berencana melakukan penyekatan di beberapa titik perbatasan, di antaranya di wilayah barat perbatasan Blitar Kediri. Nantinya personel akan memeriksa kendaraan yang masuk ke wilayah Blitar. Jika kendaraan itu milik pribadi dari luar daerah, maka akan dihalau untuk kembali ke asalnya. Sedangkan jika kendaraan travel yang mengangkut banyak orang, maka akan dilakukan penilangan. Samsul menegaskan selain kendaraan pribadi, larangan mudik ini juga berlaku untuk kendaraan penumpang dan transportasi bus. Sedangkan untuk angkutan barang, diizinkan selama tidak mengangkut orang. Lebih lanjut, Samsul menjelaskan larangan mudik ini juga wajib dipatuhi seluruh komponen masyarakat, termasuk TNI, Polri, dan ASN kecuali ada tugas mendadak. Misalnya, jika TNI Polri ada tugas di pos pengamanan jalan tol atau sejenisnya, maka diizinkan. Begitu juga ASN jika menunjukkan surat tugas dengan stempel basah, maka bisa melanjutkan perjalanannya ke luar daerah. Sudah dipikirkan pemerintah tetap boleh melakukan perjalanan, yaitu kunjungan keluarga sakit, kunjungan keluarga duka, perjalanan orang hamil tentunya didampingi satu daripada pendamping, dan perjalanan ibu yang mau melahirkan. Saat ini jajaran kepolisian Polres Blitar Kota terus mengencarkan sosialisasi larangan mudik sehingga nantinya bisa terwujud suasana aman dan kondusif selama Lebaran 1442 Hijriah. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, terima kasih Kirana. Sahabat Jawa Timur, kita bergabung juga kali ini bersama Amanda dari Suara Madiun. Sholat tarawih bersama warga, Wali Kota Madiun berpesan untuk saling menjaga agar terhindar dari COVID-19. Silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, antisipasi terhadap penyebaran virus corona terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi terus menggencarkan program vaksinasi bagi lansia. Hal ini disampaikan Wali Kota saat menggelar sholat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Damis Munajat, Jalan Sasanasari, Kelurahan Rejomulyo. Pada kesempatan itu, Wali Kota mengatakan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkot Madiun, khususnya untuk memproteksi warga dari bahaya virus corona. Salah satunya menyediakan ruang karantina khusus bagi pemudik yang membandel.
Ruang karantina yang dimaksud adalah Rumah Tahanan Militer atau RTM. Area ini akan digunakan untuk mengisolasi warga dari luar kota yang masuk ke Kota Madiun tanpa disertai surat keterangan swab test dengan hasil negatif, belum divaksin, dan pada saat diperiksa rupanya menunjukkan gejala reaktif atau positif COVID-19. Untuk itu, Wali Kota berharap seluruh masyarakat bisa saling menjaga sesama, yakni dengan mematuhi aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah, termasuk aturan untuk tidak mudik selama Hari Raya Idul Fitri, sehingga angka penularan dari luar daerah bisa semakin ditekan. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.136 orang dengan 1.912 orang diantaranya telah sembuh, 32 orang lainnya masih dalam perawatan, 52 orang isolasi mandiri, dan 140 orang meninggal dunia. Demikian, saya Amanda melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Amanda, informasi yang disampaikan oleh Amanda, sahabat. Ini adalah informasi terakhir yang bisa kami berikan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today. Untuk edisi hari ini bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, waktunya pamit dulu undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.